Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22 ayat ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam bahasa Ibrani, Ikef Anawa Iriat Ihawh Usor Wekabir Wekhayim. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil sebuah tema, yaitu milikilah kerendahan hati. Setiap orang pasti ingin dihargai, dihormati, dan mau menjadi orang yang berharga, atau mau menjadi orang yang memiliki penghargaan. Kapan saja akan dihargai, dihormati, dan tentunya ingin memiliki kekayaan di dalam Tuhan. Untuk memiliki yang ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti ada sesuatu yang kita dikorbankan, yaitu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan hidup dengan takut akan Tuhan. Hanya inilah yang kita mampu untuk memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, yaitu kita memiliki kerendahan hati, kita hidup dengan takut akan Tuhan, supaya kita memiliki yang ketiga hal ini. Pertanyaan, apakah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Di sini ada 3 poin yang kita bahas untuk mengetahui ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Poin yang pertama, memperoleh kekayaan. Arti kekayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau memiliki sesuatu. Artinya, setiap orang yang mau merendahkan diri dan takut akan Tuhan, ia akan memiliki kekayaan di dalam Tuhan, dan berkat-berkat rohani akan dicurahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperoleh kekayaan harus ada pengorbanan, yaitu kita mau merendahkan diri dan hidup dengan takut akan Tuhan. Maka apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan mau hanya hidup dengan takut akan Tuhan, dan mau merendahkan diri, tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua, apakah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Poin yang kedua
adalah memperoleh kehormatan. Arti kehormatan adalah pernyataan rasa, hormat atau penghargaan. Mulia artinya setiap orang yang memiliki kerendahan hati dan yang takut akan Tuhan akan memperoleh kehormatan, penghargaan, dan mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti dalam setiap kehidupan kita ingin dihormati dan dihargai, kapan saja dan di mana saja. Tapi bagaimana caranya supaya kita dihargai atau dihormati? Inilah caranya, kita hidup dengan takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri, tunduk dalam Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau dihormati, dihargai, mari kita takut akan Tuhan dan memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri dan hidup dengan takut akan Tuhan. Kapan saja dan di mana saja, Tuhan akan menghormati kita dan akan dihormati juga oleh sesama kita manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang angkuh, orang yang sombong, Tuhan tidak inginkan. Dan Tuhan akan membenci orang yang sombong dan orang yang tinggi hati. Untuk itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita hidup dengan takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita akan tahu dan kita akan hidup dengan takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Biarkan Tuhan yang memakai hidup kita. Milikilah kerendahan hati dan hiduplah dengan takut akan Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita. Kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan menyombongkan diri. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Apapun yang Tuhan tidak kehendaki, apapun yang Tuhan tidak inginkan, kita jauhkan, kita hindarkan, dan lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari
melalui firman Tuhan ini yang kita baca pada saat ini, kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Intinya, apa yang Tuhan mau, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita hidup dengan takut akan Tuhan, dan mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Alasan yang ketiga, apakah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Poin yang ketiga adalah memiliki kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita hidup dengan takut akan Tuhan dan memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita. Arti kehidupan dalam bahasa Ibrani yaitu Rekhayim. Rekhayim adalah memiliki awalan penghubung kata benda maskulin jamak. Dalam Perjanjian Lama, hidup biasanya menunjuk pada keadaan hidup di dunia sekarang ini, yang diakhiri dengan mati. Tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Dalam Perjanjian Baru, kata hidup sering menunjuk pada hidup kekal. Yaitu dalam Roma pasal 3, Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh anggota tubuh kita jangan menyerahkan tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari seluruh rangkaian hidup kita, seluruh kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi, orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ia akan memiliki kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini adalah hadiah terbesar dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup dengan takut akan Tuhan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun maunya Tuhan,
apapun yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, biarkanlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Untuk memperoleh yang ketiga hal ini, yaitu kita merendahkan diri kepada Tuhan dan kita hidup dengan takut akan Tuhan. Jikalau kita sudah hidup dengan takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita, maka pasti kita akan memiliki kekayaan di dalam Tuhan dan kehormatan dan kehidupan. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi apapun yang kita mau di dalam Tuhan, mari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk Tuhan dan kita serahkan seluruh rangkaian hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup dengan takut akan Tuhan dan merendahkan diri kepada Tuhan. Supaya kita memiliki yang ketiga hal ini, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini, yaitu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup dengan takut akan Tuhan. Kita jauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan tidak inginkan. Kita jauhi dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang kita baca boleh menjadi berkat dan bekal dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.